Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian. Saya di sini kelompok 9 akan menjelaskan mengenai surat gugatan dan surat permohonan. Oke, langsung saja. Definisi dari surat gugatan dan permohonan. Perkara yang diperiksa pengadilan di lingkungan pengadilan agama ada dua macam. Yang pertama yaitu permohonan atau volunter dan gugatan atau continuous. Permohonan adalah mengenai sesuatu perkara yang tidak ada pada pihak lain yang bersengketa. Sedangkan untuk gugatan adalah suatu perkara yang terdapat sengketa antara dua belah pihak. Untuk perbedaan dari gugatan dan permohonan adalah permohonan itu tuntutan hak perdata yang di dalam kepentingannya itu bukan suatu perkara. Sedangkan gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat yang menuntut tuntutan hak yang di dalamnya berisi suatu perkara. Dalam gugatan inilah yang disebut dengan pengadilan yang sesungguhnya dan produk hukum yang dihasilkan adalah putusan hukum. Lanjut, isi dan ciri-ciri gugatan dan permohonan. Isinya sendiri, ciri-cirinya yang pertama yaitu dalam membuat permohonan pada dasarnya memuat yang pertama identitas pemohon, uraian kejadian atau posita permohonan atau petitum. Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Ciri dari volunteer ini diantaranya yaitu masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak. Permasalah yang diselesaikan di pengadilan biasanya tidak mengandung sengketa. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang dijadikan lawan. Jadi untuk permohonan ini hanya dilakukan oleh satu orang. Jadi tidak ada lawan. Beda dengan gugatan. Lanjutnya ini yang isi dan ciri gugatan. Isi ciri gugatan secara garis besar yaitu identitas para pihak. Identitas para pihak meliputi nama, alamat, umur, pekerjaan, agama, dan kewarganegaraan. Uraian kejadian atau posita berisi uraian kejadian atau fakta-fakta menjadi dasar adanya sengketa atau terjadi dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Posita juga disebut fundamentum petandi. Selanjutnya permohonan atau petitum. Petitum dan tuntutan berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan penguat untuk dinyatakan dalam putusan penetapan kepada para pihak, terutama pihak tergugat dalam putusan perkara. Ciri-ciri dari gugatan diantaranya yaitu ada pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat. Pokok permasalahan hukum yang diajukan mengandung sengketa antara para pihak. Jadi gugatan sendiri ini adalah sepaham saya itu kebalikan dari permohonan. Jadi gugatan ini ada lawannya, seakan-akan ada sebuah permasalahan, ada sebuah problem yang dimana ada yang penggugat atau menggugat mempermasalahkan dan ada yang dimasalahkan. Gimana ya? Untuk lebih detailnya seperti itulah. Ada penggugat dan juga ada yang digugat, seperti itu. Lanjut. Yaitu ini tata cara pengajuan gugatan dan permohonan. Yang pertama itu tahap persiapan. Nah, ini tahap persiapan. Yang kedua tahap pembuatan permohonan atau gugatan. Yang kedua tahap pendaftaran pemohon atau gugatan. Yang keempat tahap pemeriksaan permohonan atau gugatan. Untuk lebih jelasnya, bahwasanya di makalah itu sudah saya share, silakan dipahami. Jadi untuk lebih jelasnya tahap persiapan itu bagaimana saja, terus tahap pembuatan permohonan itu bagaimana saja, itu di makalah sudah ada. Sama tahap pendaftaran, tahap pemeriksaan itu seperti apa itu sudah di-share di makalah, sudah saya jelaskan di makalah. Dan mungkin itu saja mengenai gugatan dan permohonan. Mohon maaf apabila kurang jelas ataupun teori saya dalam penjelasan itu sangat kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin nanti ketika diskusi teman-teman bisa menambahkan. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.